Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, khususnya Jepara, perempuan Jepara mewarisi beberapa karakter sosok perempuan yang diyakini sebagai danyang atau pelindung bumi Jepara. Salah satunya Ratu Kalinyamat. Diego de Couto, seorang musafir Portugis yang menulis buku tentang Jepara pada abad 16, menyebut Ratu Kalinyamat dengan sebutan Rainha da Japara, Senhora Poderosa Rica, atau Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan berkuasa. Pasca runtuhnya Kerajaan Demak, Ratu Kalinyamat membawa Jepara pada puncak kejayaan dan terkenal sebagai salah satu kota pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin pada waktu zaman kekuasaannya itu, beliau berdua ini sudah jadi pengusaha. Pengusaha nggak main-main, galangan kapal. Bahkan kapal itu sudah diekspor. Jadi hebat, jadi luar biasa. Nah, artinya apa? Starting point, titik awal ukir itu dari sini. Ratu Kalinyamat juga mengembangkan seni ukir Jepara yang kelak akan menjadi sumber ekonomi masyarakat Jepara selama berabad-abad. Artefak kuno berupa ukiran relief yang tertempel di Masjid Mantingan menjadi bukti bahwa Jepara merupakan salah satu pusat dari peradaban kuno di Nusantara. Hiasan ukiran yang menempel di dinding Masjid Mantingan diduga kuat berasal dari abad ke-16 Masehi saat Ratu Kalinyamat memegang tampuk kekuasaan di wilayah Jepara. Beberapa catatan menyebut sosok yang membawa seni ukir adalah Chio Hyo Guan yang merupakan ayah angkat dari suami Ratu Kalinyamat. Julukannya pun tak main-main, Sungging Badar Duung yang berarti memahat batu tajam. Uniknya lagi, Chio Hyo Guan membuat motif hiasan di Masjid Mantingan berupa tumbuhan dan hewan, tetapi tetap disesuaikan dengan nilai agama Islam. Saya mau munculkan istilah stilasi. Karena apa? Karena stilasi itu untuk ide tetap tersalurkan, tapi tidak bertandingkan dengan nilai-nilai agama. Ini apa? Tumbuhan ya? Nah, ini sebetulnya tidak. Ini hasil stilasi dari Chio Hyo, ya kan? Ini kepalanya, ini badannya, ini korek. Masjid Mantingan dibangun pada tahun 1559 ini juga punya cerita yang menyayat hati. Ratu Kalinyamat mendirikan masjid sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang terhadap suaminya. Pangeran Kalinyamat atau Sultan Hadlirin meninggal dunia pada 1549 karena dibunuh oleh pasukan Arya Penangsang dari Jipang. Setelah kematian sang suami, Ratu Kalinyamat bertapa di Gunung Danaraja dengan sumpah tidak akan berpakaian sebelum Arya Penangsang mati. Laku yang juga disebut Topo Wudo atau bertapa dengan telanjang ini hanya menjadikan rambutnya yang panjang sebagai kain penutup tubuhnya. Meski begitu, kalimat sumpah itu dinilai hanya sebuah kiasan yang menggambarkan tekad seorang Ratu Kalinyamat. Kita tahu yang namanya Belanda atau penjajah itu kan memutarbalikkan fakta. Itu tidak ada. Tidak mungkin, wong seorang ratu turunan sultan kok Topo Wudo kan nggak mungkin. Sehingga Topo Wudo itu diasumsikan berarti dia menanggalkan pakaian kebesarannya. Mahkotanya dilepas, kemewahan, tentang atribut yang tentang kebesaran ditanggalkan maksud saya untuk menghadap atau berserah diri pada Allah. Kini, tempat pertapaan Ratu Kalinyamat dijadikan wisata religi dengan sebutan Petilasan Sonder karena letaknya tepat di Duku Sonder, Kecamatan Keling. Dua sosok penting dalam sejarah kota Jepara itu kini dimakamkan di area Masjid Mantingan. Ratu Kalinyamat dikebumikan tepat bersebelahan dengan sang suami. Meski tak memiliki keturunan, setiap hari peziarah tak pernah berhenti untuk datang dan mengirimkan doa. Pada tanggal 10 November 2023, Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat. Merujuk dari kisah legenda,
Goa Selomangleng menjadi tempat pertapaan seorang dewi yang memutuskan untuk hidup menyendiri sampai akhir hayatnya, menolak tahta, bahkan memilih jalan moksa atau menghilang dari dunia. Dari luar terlihat 3 buah lubang yang berfungsi sebagai pintu, meski salah satunya sangat dangkal dan kecil dan justru mirip sebagai jendela goa. Berbagai corak relief menghiasi dinding luar goa, di antaranya ada yang berbentuk manusia. Beberapa pendapat menyebut Goa Selomangleng dibuat di masa Raja Airlangga di awal abad ke-11. Melongo ke dalam, suasana gelap gulita dan aroma dupa yang cukup menyengat akan langsung dirasakan oleh para pengunjung. Aroma dupa pula yang membuat kesan mistis terasa kental di dalam Goa Selomangleng. Bukan hal kebetulan jika nuansa mistis itu menghadirkan beberapa pengalaman tak masuk akal dari para pengunjung. Terus saya sama suami duduk yang di ruang tengah itu. Awal-awalnya nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa. Terus tiba-tiba itu aku dengar ada suara ketukan. Di sebelah kiri saya itu ada suara ketukan. Kan gua itu dari batu sepenuhnya, dan batu itu kan kalau di ketok pakai buku-buku jari ini kan pasti nggak sekenceng itu suaranya. Tapi waktu itu suara itu kenceng banget, jadi kayak ada orang yang ngetok sebanyak 3 kali di sebelah kiri saya. Dalam sebuah jurnal terbitan jurusan arsitektur Universitas Brawijaya, pembagian ruang pada Goa Selomangleng merujuk pada rumah tradisional Jawa, yakni ruang tengah, kiri, dan kanan. Sementara pada dinding ruang tengah terdapat relief yang menggambarkan kisah percintaan dan keluarga. Konon, relief tersebut adalah cerita hidup dari Dewi Kili Suci yang diyakini bertapa di Goa Selomangleng sampai akhir hayatnya. Belum ada bukti-bukti yang menyebut kalau Dewi Kili Suci atau yang dikaitkan dengan Sanggrama Wijaya Tunggadewi, putri mahkota dari Raja Airlangga yang menolak untuk mewarisi tahta kerajaan dan lebih menjadi seorang pertapa, itu belum ada bukti. Itu hanya berdasarkan folklore atau cerita rakyat yang diturunkan secara turun-temurun. Hanya saja kisah tentang Dewi Kili Suci memang sangat tenar di kalangan masyarakat Kediri. Sosok cantik jelita, putri dari Raja Airlangga tersebut dikenal memilih untuk tidak memiliki suami sampai akhir hayatnya. Bahkan Dewi Kili Suci disebut-sebut juga menolak tahta yang diberikan oleh sang ayah. Konon semua itu dilakukan karena sang dewi memiliki sebuah penyakit langka, yakni tidak bisa mendapatkan menstruasi alias mandul atau disebut kedi dalam bahasa setempat. Penyebutan kota Kediri sendiri juga banyak disangkut pautkan dengan Dewi Kili Suci, yakni Kedi dan Angdiri yang berarti menghadiri, merujuk pada sosok Dewi Kili Suci yang mendekat kepada Tuhannya. Dia itu moksa itu meninggal itu bersama dengan jasadnya. Tak bisa dipungkiri, berbagai kisah legenda yang menyelimuti Goa Selomangleng membuat tempat ini dipercaya memiliki energi gaib yang tak biasa. Sebagai pintu gerbang atau pintu masuk untuk masuk ke istana Kanjeng Ratu Kidul yang ada di pantai selatan. Gua pertapaan Selomangleng juga digunakan untuk pertapaan-pertapaan bagi masyarakat Kejawen. Dalam konteks historis, Goa Selomangleng nampaknya menjadi tempat yang telah mengukir catatan sejarah yang panjang. Kini, kawasan yang tercatat sebagai cagar budaya kota Kediri ini bahkan dikunjungi belasan ribu wisatawan setiap tahunnya.